Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penghuni Wisma Atlet, baik dari pasien maupun nakes. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya di tahun baru ini di hari yang mulia ini hari Jumat hari Sayyidul Ayyam, alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam serta nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan rutinitas kita di pagi hari di hari Jumat, yaitu melaksanakan uh, uh, kajian Jumat berkah yang hari ini akan dipimpin oleh guru kita Al Mukarram Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA. Perkenalkan, saya sebagai moderator Ahmad Roziki. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi Jumat Berkah yang berjudul Keimanan sebagai landasan utama Muslim dalam menghadapi ujian kehidupan, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, terakhir penutup, dan sebelum itu ada doa, dan terakhir adalah penutup. Marilah kita buka sama-sama acara ini dengan membacakan surah Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, selanjutnya ya. Sebelum itu saya perkenalkan dulu pembicara kita pada hari ini, yaitu guru kita Al Mukarram Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA. Beliau saat ini aktif ya sebagai Wakil Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta. Selain itu beliau juga sebagai dosen di perguruan tinggi. Selain itu beliau juga aktif di majelis ta'lim. Hari ini beliau akan membahas tentang keimanan sebagai landasan utama Muslim dalam menghadapi ujian kehidupan. Langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Al Mukarram Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takriman bihi wa birisalatihi wa tamjida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiran wa mazida amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi mukami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman para peserta kajian Jumat Berkah pada
pagi hari ini, wabil khusus yang ada di Wisma Atlet, baik para pasien maupun para pekerja medis dan kesehatan, dan juga panitia yang melaksanakan kegiatan kajian Jumat Berkah pada pagi hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa masih diberikan begitu besar karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan juga seluruh nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur dan nikmat kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermasyarakat, dapat bekerja, nikmat kekuatan, tenaga, kita seluruhnya masih diberikan seluruh nikmat yang tidak kita dapat hitung. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau saja kita ingin dan mau menghitung karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita hanya menyebutkan secara global, secara garis-garis besar saja, tetapi sesungguhnya nikmat yang tidak bisa kita sebutkan itu jauh lebih banyak lagi, yang merupakan itu adalah kebaikan, rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena itulah kita yang pertama-tama patut bersyukur, memuji kepada Allah atas seluruh nikmat itu, yang mana jika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu berarti menyadari tentang kehambaannya, tentang kemanusiaannya. Kesadaran manusia itulah tentang kehambaan diri dia, tentang kemanusiaan diri dia, tentang bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan segala kemampuan dan fasilitasnya dan potensinya. Kesadaran bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kesadaran bahwa kita banyak kekurangan dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran apa yang dapat kita lakukan semuanya tidak akan terjadi, dan segala peristiwa baik dan buruknya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang dianggap betul-betul sebagai mukmin yang sejati, yang kemudian dengan keimanannya yang benar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman jamaah sekalian, salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu percontohan yang terbaik sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-Nya di dalam menjalani kehidupan, memberikan suatu suri tauladan, memberikan suatu percontohan terbaik di dalam kehidupan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka bagi siapa orang yang ingin dia mengharapkan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bisa berzikir sebanyak-banyaknya dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik dalam segala aspek kehidupannya. Teman-teman jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kajian Jumat Berkah pada pagi hari ini. Dan juga kita terus-menerus mengucapkan alhamdulillah. Banyak mengucapkan hamdalah, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah
berterima kasih kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak hanya dalam keadaan-keadaan biasa. Orang yang berterima kasih, bersyukur dalam keadaan-keadaan lapang, dalam keadaan senang, itu adalah suatu kewajaran. Tetapi jika orang tidak bersyukur dalam suatu kebaikan yang telah Allah berikan, memang itu adalah suatu kemunduran, suatu kerendahan sifat yang hendaklah kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada orang yang digelari dengan Al-Hammadun. Siapakah orang Al-Hammadun? Orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bersyukur tidak hanya pada saat dia mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi cobaan dan menghadapi ujian dalam kehidupan. Karena pada hakikatnya orang-orang yang beriman, jika dia merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya sangat luar biasalah keberadaan seorang mukmin. Jika dia mendapatkan suatu nikmat kemudian dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala. Dan jika dia kemudian mendapatkan suatu ujian dan dia senantiasa bersabar, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya dua sisi kehidupan manusia, itu baik berupa kenikmatan ataupun berupa cobaan, itu semuanya mempunyai potensi-potensi kebaikan, mempunyai potensi-potensi kemuliaan yang jika didalami, jika dipelajari, jika diresapi, jika dihayati, maka sesungguhnya itu adalah ladang ibadah bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Jumat Berkah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini ada di awal tahun dalam kalender nasional. Kita telah masuk pada tahun 2021. Dan majelis ulama baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota-kota yang ada di DKI Jakarta, di Kota Madia, senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Saya pribadi telah menyampaikan beberapa tausiah dan juga beberapa anjuran terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan juga kegiatan-kegiatan liburan yang lainnya dari aktivitas sosial dan keagamaan. Hendaklah yang paling diutamakan itu adalah keselamatan dan kesehatan. Karena hifzun nafas, menjaga jiwa dari bahaya, menjaga jiwa, menjaga diri dari berbagai macam bahaya, penyakit dan lain sebagainya, adalah suatu inti dari ajaran Islam yang utama di dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau ceburkan diri kamu dalam suatu bahaya atau suatu kebinasaan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan keagamaan senantiasa hendaklah melaksanakan aturan-aturan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dengan senantiasa bersih tangan kita menggunakan alat-alat kebersihan, sabun kebersihan untuk kemudian menghindari dari berbagai macam penyakit dan kuman, dan juga menggunakan masker dan tidak berkerumun jika tidak ada hal-hal yang sangat penting dan urgent. Itulah di antara beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada awal tahun yang biasanya memang masyarakat itu keluar berkumpul untuk melakukan suatu perayaan, tapi tidak sama pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kemudian kita bisa keluar dari wabah penyakit COVID-19 ini di tahun 2021. Mudah-mudahan lebih baik lagi keadaan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kekuatan iman di dalam diri seorang muslim dan dapat menjadi modal utama kekuatan seorang muslim untuk menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya walanabluwannakum, pasti kalian seluruhnya akan kami uji bisai'im minal anwali wal anfusi was samarat, dengan segala hal yang terkait dengan adanya rasa takut dan adanya kekurangan makanan atau kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta, wal anfusi, dan adanya orang-orang yang meninggal, dan juga kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya ataupun makanan. Wa basyiris sabirin, akan tetapi berikanlah kabar gembira kepada mereka sekalian, kepada orang-orang yang sabar. Jadi saya ingin menyampaikan kabar gembira pada pagi hari ini tentang kekuatan iman, tentang kekuatan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya dengan kita beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada dasarnya hidup kita ini adalah suatu ujian, dan ujian itu hikmah-hikmah terbaiknya adalah salah satunya untuk mengangkat harkat, derajat, dan kemuliaan manusia itu sendiri. Maka ujian itu adalah sesuatu yang bisa dinilai positif, bisa dinilai baik, sangat bergantung kepada ilmu manusia itu sendiri. Jika dia mempunyai ilmu agama, jika dia mempunyai ilmu Al-Quran, jika dia mempunyai ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ujian itu adalah sesuatu yang patut kita perhatikan dan kita menjadikan sebagai lahan ibadah. Kenapa kita dianjurkan untuk kemudian memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian? Keimanan dasar kita kepada Allah, keimanan bahwa Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim adalah bahwa apabila kita menghadapi suatu ujian atau cobaan atau penyakit, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan musibah kemudian berkata kita ini adalah seluruhnya milik Allah dan seluruhnya kita nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyadari hakikat yang demikian, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, maka mereka berhak mendapatkan suatu penghormatan, salawat. Bayangkan, di dalam Al-Quran, kita begitu mengimpikan, begitu tinggi derajat Rasulullah SAW, yang di dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ada di dalam akhlak derajat yang mulia, yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah langsung dan juga para malaikat memberikan penghormatan, memberikan salawat 'alan nabi, kepada nabi, dan kemudian memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berikanlah salawat, berikanlah salam, berikanlah kedamaian, doa yang baik-baik kepada Rasulullah SAW, karena sifat-sifat kemuliaan dan juga ketauladanan Rasulullah SAW. Begitu tingginya kedudukan Rasulullah sehingga kemudian mendapatkan suatu penghormatan dari Allah berupa salawat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak hanya Rasulullah yang mendapatkan suatu penghormatan, salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian juga ternyata di dalam surat Al-Baqarah 154 155,
orang itu juga mendapatkan penghormatan, mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan mereka sadar ujian itu untuk meningkatkan kualitas diri mereka, meningkatkan kesabaran mereka, meningkatkan kecerdasan mereka, meningkatkan kedewasaan mereka, meningkatkan kekuatan diri mereka dengan adanya ujian-ujian tersebut. Jika mereka sadari, mereka akan bersyukur dengan adanya suatu ujian tadi. Dan orang-orang yang akan naik kelas dalam satu tingkatan-tingkatan pendidikan di dunia, kita dicontohkan mereka tidak akan mendapatkan suatu gelar master, gelar doktor, gelar profesor, tanpa mereka kemudian melewati suatu ujian, melewati satu rintangan. Maka pada hakikatnya, mudah-mudahan wabah COVID di sini adalah suatu ujian Allah kepada kita umat manusia untuk menjadi orang yang menjaga wudunya, yang menjaga kebersihan badannya, yang menjaga kemudian tempat ibadahnya, yang menjaga lingkungannya, yang kemudian menjaga bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyalahgunaan. Dengan demikian, kita mendapatkan suatu ilmu, mendapatkan suatu hikmah yang sangat baik dengan adanya suatu musibah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyadari itu dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dia beriman, maka dia akan mendapatkan penghormatan, akan mendapatkan sholawat langsung. Sholawat langsung. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, dari Tuhan mereka langsung. Warahmah, dan mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa sekali buat orang-orang yang sabar, buat orang-orang yang menyadari bahwa sesungguhnya ujian itu untuk menaikkan harkat derajat manusia itu sendiri. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita diberikan suatu pelajaran dari adanya suatu ujian, adanya suatu musibah yang menimpa diri kita. Saya mencatat beberapa catatan-catatan untuk memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian, cobaan, dan penyakit. Selain mendapatkan penghormatan, sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendapatkan cobaan dan kemudian orang itu dalam keadaan sabar senantiasa, dia istiqomah, ridho menerima seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berikutnya orang itu mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sesungguhnya segala musibah, segala kejadian yang menimpa diri seorang mukmin, dari suatu kesulitan, dari suatu penyakit, dari suatu bahaya, dari suatu problem-problem kehidupan, beratnya menghadapi cobaan-cobaan kehidupan, dari kekurangan-kekurangan apa yang kita miliki, dari kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dengan banyaknya kekurangan tersebut, jika kita ridho, maka sesungguhnya itu adalah sebagai penebus dari segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan habis, dosa-dosa kita akan luntur, dosa-dosa kita itu akan jatuh, dosa-dosa kita itu kemudian akan lepas dari tubuh kita, dari hati kita, jika kita orang-orang yang ridho, orang-orang yang menerima berbagai macam ujian dan cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimi min nasobin, wala wasobin, wala marodin, wala hammin, wala hazanin, wala aza, hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim yang kemudian ditimpa suatu penyakit, ditimpa suatu kekhawatiran, ditimpa suatu kelelahan, wala hazanin, adanya suatu duka cita, kesedihan-kesedihan, dan juga berbagai macam ketidaknyamanan hidup dengan berbagai macam cobaan dan penyakit yang dideritanya, kecuali semua penyakit-penyakit dan kesulitan itu telah melunturkan, telah menghapuskan segala dosa-dosa, kekurangan yang ada pada diri seorang muslim itu sendiri. Masya Allah. Jadi setiap hari orang yang
kemudian diuji oleh Allah dengan adanya suatu musibah penyakit, maka sesungguhnya itu adalah proses pembersihan jiwa, pembersihan diri, menjadi murni kembali, Masya Allah. Maka jika orang-orang itu sadar, orang-orang itu tidak berkeluh kesah, orang-orang itu kemudian tidak berburuk sangka kepada Allah, pada dasarnya mudah-mudahan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan adanya suatu penyakit, itu adalah bentuk kasih sayang Allah juga kepada kita, yang bermacam-macam kasih sayangnya. Sesungguhnya jika dia diberi kesehatan, adalah kasih sayang Allah agar dia juga beribadah dengan kesehatan yang memberikan manfaat. Orang yang mendapatkan mungkin musibah dengan adanya satu penyakit dan seterusnya dengan lain sebagainya, dia diberikan kesempatan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang benar-benar mukmin sejati yang beriman kepada Allah, dia senantiasa berzikir qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia bersila atau duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan dia berbaring, mungkin dalam keadaan sakit di tempat tidur, di tempat dia berbaring tapi dia senantiasa berzikir. Jika tidak dengan tangannya, maka dia berzikir itu dengan kedua bibirnya, dengan bahasa-bahasa yang merintih, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan betul-betul orang-orang mukmin yang kemudian menyadari pada hakikat kehidupan sebagai suatu ujian, dan di mana ujian disadari bukan sebagai suatu keburukan. Suatu ujian itu bukan kita berburuk sangka kepada Allah karena mungkin Allah tidak sayang kepada kita, tetapi sebaliknya ini adalah rahman dan rahimnya Allah. Maka mudah-mudahan orang-orang yang menyadari bahwa sesungguhnya orang yang diberikan suatu musibah, suatu ujian seperti sakit itu sendiri, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Di antaranya tadi yang telah saya katakan, mendapatkan penghormatan dari Allah, menghapus segala dosa, dan mendapatkan yang ketiga, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha iza ahabba say'an ibtalahu. Sesungguhnya Allah, jika dia mencintai seorang hambanya, dan hambanya apakah pantas, apakah dia layak untuk mendapatkan cinta Allah, yang nanti akan diberikan anugerah-anugerah yang baik, yang mulia, derajat yang tinggi yang berikutnya. Ibtalahu, maka diuji terlebih dahulu kelayakan untuk menaikkan derajat seorang hamba itu sendiri. Jadi sesungguhnya bisa jadi ujian itu adalah bentuk kecintaan Allah agar kemudian Allah melihat apakah manusia itu layak mendapatkan satu penghormatan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dikatakan, ya cukup saya sudah orang beriman, saya orang mukmin, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji terlebih dahulu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya setiap umat-umat terdahulu sekalipun pasti mereka mendapatkan ujian. Fala ya'lamannallahu allazina shadaku, sehingga Allah mengetahui mana orang yang betul-betul beriman, wala ya'lamannal kazibin, dan mana orang-orang yang hanya berpura-pura saja beriman. Maka sesungguhnya orang dengan adanya suatu ujian dari Allah, itu adalah suatu kesempatan. Allah sedang memberikan peluang. Apakah seseorang itu layak menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi dengan yang ketiga itu, jika seseorang lulus dalam suatu ujian-ujian, maka dia akan mendapatkan posisi yang keempat, yaitu naik derajat seorang mukmin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, saya kemudian ingin menambahkan kelanjutan dari kajian Jumat Berkah pada pagi hari ini.
Sesungguhnya yang dimaksud dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata hanya karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Bahwa kita seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib ada dan senantiasa dalam kekekalan dan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Dari zaman dahulu ketika orang-orang Arab jahiliyah ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menyebutkan Allah. Tetapi mereka masuk dalam golongan orang-orang jahiliyah dan juga orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Quraisy pada zaman dahulu. Mereka menyembah patung dan berhala. Tetapi ketika mereka ditanya siapa pencipta alam semesta ini, mereka menyebut Allah. La yaqulan Allah. Mereka mengatakan itu. Manusia mungkin seluruhnya mengatakan kami percaya Allah itu adalah Tuhan kami. Kita percaya bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Para nabi pun percaya bahwa mereka percaya Allah itu adalah pencipta. Allah adalah Khalik. Allah adalah yang mengatur bumi seperti ini. Tetapi di dalam Al-Quran, misalkan di dalam kisah Nabi Ibrahim ataupun juga di dalam kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ingin melihat Allah secara terang-terangan, secara langsung, dengan mata telanjang. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya tentang bagaimana proses terjadinya kehidupan dan kematian. Kemudian Allah Subhanahu bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman, tidak percaya kepadaku, ya Ibrahim? Qala bala, saya percaya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi saya ingin sesuatu yang membuat ketenangan batin saya, yang membuat ketenangan raga saya. Jadi Nabi Ibrahim pun mencari dalam proses-proses pencarian diri untuk sesuatu keimanan yang menguatkan hati dan menguatkan diri seorang manusia. Itu adalah sesuatu yang biasa, yang wajar. Karena itulah kemudian Allah memberikan suatu pelajaran-pelajaran kepada Nabi dan juga kepada para Rasul dan manusia sebagai suatu ibroh. Nah inilah yang kemudian digambarkan di dalam suatu peristiwa-peristiwa para Nabi dan para Rasul. Seperti juga misalkan Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami tidak akan lan nu'mina, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang. Itulah kemudian penolakan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menolak ajakan Nabi Musa di dalam beriman kepada Allah. Dia meminta syarat yang mustahil. Dan Nabi Musa kemudian bertanya, ingin melihat Allah secara langsung. Tetapi Allah menunjukkan kepada Musa, hendaklah engkau lihat gunung yang ada di hadapan kamu. Jika gunung itu dalam keadaan berdiri tegak, maka kamu akan mampu melihatku. Tapi jika gunung itu bergetar dan mungkin gunung itu akan runtuh, maka kamu tidak akan mampu melihatku. Maka ketika Allah menampakkan tajalli, maka kemudian gunung itu pun hampir hancur bergetar dan Nabi Musa pingsan. Artinya Nabi Musa pun mencari sesuatu yang ingin menguatkan keimanannya dengan pikiran-pikirannya. Dalam dua pelajaran ini kita melanjutkan pelajaran pada kisah Rasulullah SAW. Apa itu tentang keimanan? Yaitu suatu peristiwa di mana yang dimaksud dengan keimanan yang kuat kepada Allah adalah bahwa kita percaya segala sesuatu yang terjadi itu semuanya tidak akan terjadi kecuali atas kudrah dan irodahnya Allah. Kebaikan yang terjadi, suatu manfaat yang didapat, itu harus kita yakini tidak akan bisa kita dapatkan manfaat dan kebaikan kecuali atas iradah Allah. Begitupun sebaliknya, suatu musibah, suatu bahaya, suatu ketidaknyamanan, kemudian suatu hal yang membuat kita mengatakan itu musibah buruk, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di situ diperintahkan untuk sabar dan ridho atas segala qada dan qadarnya Allah. Bahwa Allah punya maksud, Allah punya tujuan dari segala peristiwa yang terjadi di muka bumi. Sesungguhnya baik dan buruk adalah cobaan. Janganlah mengatakan bahwa baik saja adalah kenikmatan. Baik pun juga itu bisa menjadi cobaan. Bisa saja orang terlena.
bisa saja orang terlupa. Banyaknya rasa-rasa manis itu kemudian berbahaya bagi tubuh, seperti misalkan diabetes. Tetapi kemudian jamu yang sangat pahit dari helbar dan lain sebagainya, bahkan di situ menyehatkan tubuh kita. Makanan-makanan yang kemudian saat sekarang itu begitu menggugah selera, tapi mungkin dampak negatifnya tidak kalah banyaknya dengan mungkin makanan-makanan yang normal dan biasa-biasa saja, bahkan mungkin dengan tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang pahit-pahit, tetapi mempunyai khasiat yang sangat bagus bagi tubuh kita. Nah, ini adalah suatu contoh di mana baik dan buruk terkadang cobaan itu sendiri kita kadang-kadang luput memahaminya. Kenikmatan kita anggap sebagai suatu kebaikan, tapi kemudian musibah kita anggap sebagai keburukan. Sebaliknya bagi para arif billah, kenikmatan itu harus mawas diri. Bisa jadi orang terlena dan terlupa dengan pangkat, dengan jabatan, dengan banyaknya melimpah rezeki dan lain sebagainya. Orang kemudian bisa menjadi sombong, orang bisa menjadi kemudian tinggi dirinya, terus merendahkan orang lain. Dan dia kemudian segalanya terpenuhi. Kuranglah rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuranglah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah banyak kenyamanan-kenyamanan yang dia dapat dalam kehidupan. Para waliullah, para ahli ma'rifah itu berhati-hati terhadap banyaknya karunia dan juga kehidupan di dunia. Sebaliknya, para ahli ma'rifah dia menyadari adanya cobaan ujian ini, sebaliknya bukan sebagai suatu keburukan, tapi suatu kemuliaan. Kesempatan orang kemudian untuk diuji, apakah mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman dengan sesungguhnya dan dia ridho. Karena apabila seseorang itu ridho, Allah juga ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Jika mereka ridho dan Allah ridho, maka orang-orang itu mendapatkan ridwanu minallah, mendapatkan keridhaan Allah yang derajat keridhaannya itu lebih tinggi daripada surganya yang Allah sediakan. Kalau Allah akan mengkaruniakan suatu karunia yang sangat luar biasa kepada manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan yang sebenar-benarnya bahwa tidak ada suatu kejadian yang terjadi kecuali sesungguhnya itu adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk suatu rezeki ataupun berbentuk suatu cobaan. Nah, inilah yang kemudian kita harus yakin kepada Allah pada hari ini, pada pagi hari ini. Semua orang menghadapi cobaan. Semua orang menghadapi kesulitan, bermacam-macam cobaan dan kesulitannya. Bahkan seorang pejabat, mungkin seorang kepala negara, seorang kepala daerah yang kita lihat mungkin di satu sisi itu adalah orang yang hidupnya nyaman, bisa jadi dia juga menghadapi kesulitan. Dia kemudian banyak tanggung jawab. Dia juga pikiran-pikirannya banyak, kemudian kewajiban-kewajiban yang dia harus penuhi. Pekerjaan yang menumpuk, tugas-tugas yang tidak ada habis-habisnya. Bisa jadi juga dia menghadapi suatu ujian, suatu beban, satu kesulitan hidup. Jadi bisa jadi orang-orang yang kemudian dilihat oleh orang lain itu seperti lebih hijau, tanaman orang lain itu lebih hijau. Pada dasarnya itu semua manusia sama, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ridho dengan apa yang sudah kita terima dalam kehidupan. Guru-guru menjadi guru bersyukur, menjadi seorang ustadz bersyukur, menjadi seorang perawat, menjadi dokter bersyukur, menjadi seorang pekerja misalkan harian bersyukur, menjadi pekerja di kantor, di pabrik-pabrik bersyukur. Karena dengan syukur kepada Allah, dia ridho kepada Allah, Allah tidak melihat seperti dalam kehidupan manusia kelas-kelas. Allah tidak melihat golongan-golongan di dalam strata-strata pegawai. Ada golongan 1, golongan 2. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hamba Allah itu ridho tidak dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ingat riwayat Uwais Al-Qarni. Bukanlah orang yang kaya. Uwais Al-Qarni mendapatkan gelar sebagai orang yang tidak dikenal di bumi, tetapi kemudian yang sangat masyhur di kalangan para penghuni langit, yaitu arwah dan juga para malaikat.
Kenapa demikian? Karena keridoannya terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan seorang ulama yang masyhur dengan berbagai macam kitab ilmu pengetahuan, tetapi keridoannya kepada Allah dan taatnya dia kepada seorang ibu, maka kemudian ditulis di dalam sejarah sebagai salah seorang waliullah, sebagai salah seorang hamba Allah yang mulia. Jadi kemuliaan bukan karena banyak harta, juga kemuliaan bukan kemasyhuran kepada ilmu saja, tetapi kemudian kemuliaan yang didapat itu adalah karena iman yang sebenar-benarnya dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh beriman itu adalah derajat-derajat yang sangat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika telah meninggalnya Siti Khadijah, setelah meninggalnya juga kemudian pamannya sebelumnya, pamannya Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah dengan meninggalnya para pendukung-pendukung, para orang-orang yang selama ini menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam kesulitan. Kemudian dengan meninggalnya itu Rasulullah juga bersedih. Tetapi ternyata ada suatu hikmah, ada satu pembelajaran. Dengan ditariknya, dengan diambilnya orang-orang yang selama ini mendukung, Allah ingin memberikan pelajaran bahwa Allah akan memberikan orang-orang yang menolong yang lebih besar lagi, yang telah ditentukan oleh Allah, yang disebut dengan kaum Ansor, yaitu orang-orang yang telah menunggu di kota Madinah, yaitu para kaum muslimin yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya adanya sesuatu kehilangan di satu sisi, tapi sesungguhnya telah disediakan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang lebih baik lagi. Oleh karena itulah kemudian pelajaran dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji Rasulullah dengan berbagai macam ujian yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ditolak, kemudian Rasulullah difitnah, Rasulullah kemudian dimusuhi, bahkan ingin dibunuh, diancam jiwa dan raganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil kemudian para pendukung-pendukungnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong yang paling utama, sebagai zat yang bisa memberikan apa saja, sehingga manusia itu sendiri terkadang seperti anak kecil. Jika dia diberikan HP, dia diberikan gadget, dia nikmat, dia kemudian sangat lupa dengan orang tuanya, lupa dengan tugas-tugasnya. Maka diambillah satu benda tersebut pada diri seorang manusia, sehingga dia kembali ingat kepada orang tuanya. Dia ingat kepada ibunya, dia ingat kepada ayahnya, dia ingat kembali kepada tugas-tugasnya, dan masih ada hal-hal yang lain yang lebih berharga daripada benda yang kemudian menjadi pegangan dia. Jadi saya menyadari, saya memahami ketika diambilnya para pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal di dalam perjuangannya, ternyata agar kembali Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung yang paling utama, sebagai zat yang maha kuasa, yang kemudian diberikan pertolongan, diberikan bantuan, diberikan kebaikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Muhammad, tidaklah engkau lihat bagaimana yang telah dilakukan Tuhanmu kepada para tentara gajah pada zaman dahulu. Jika engkau khawatir pada saat ini bahwa di dalam kesulitan-kesulitan di dalam berdakwah menyebarkan ajaran, kesulitan-kesulitan hidup ya Muhammad, dengan hilangnya orang-orang yang mendukung engkau, sesungguhnya bukankah Tuhanmu telah melindungi engkau ketika engkau lahir pada tahun gajah, dengan kemudian binasanya Abraham, binasanya pasukan gajah yang pada saat dahulu itu ingin menyerang Baitullah, ingin menyerang Ka'bah. Di zaman dahulu ketika engkau lahir, aku telah memberikan suatu keselamatan. Apalagi pada hari ini, engkau adalah seorang Rasul, engkau adalah seorang Nabi, engkau adalah rahmatan lil alamin, engkau adalah manusia mulia, maka pertolongan Allah akan senantiasa ada pada diri manusia. Maka dari pelajaran ini saya ingin menyampaikan apa yang disabdakan terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda zanni abdi bi." Itu adalah hadis qudsi
firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ana inda zanni abdi." Aku, kata Allah, bergantung dugaan, prasangka, perkiraan dan pandangan manusia hambaku kepadaku. Jika aku dipandang sebagai sesuatu yang katakanlah suuzon, kurang baik, maka kekurangan kebaikan itu akan menimpa si hamba itu sendiri. Sebaliknya, jika seorang hamba memandangku sebagai yang maha kasih, maha sayang, maha luas kasih sayangnya, maha luas rezekinya, maha luas karunia-Nya, maha luas kekuatannya, bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan, dan dengan segala kekuatan Allah, Allah bisa membalik dengan sesaat saja. Seperti kisah Nabi Ayub yang belasan tahun diuji dengan penyakit, tetapi ketika Allah telah tentukan untuk sembuh satu hari, maka kemudian sembuhlah segala penyakit-penyakit yang menimpa Nabi Ayub itu sendiri. Allah pun mampu untuk membalik iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak menyembuhkan, sembuhlah. Maka keyakinan itulah yang harusnya kita kuatkan di dalam diri kita, teman-teman sekalian. Bahwa pertama, ujian itu adalah suatu karunia yang banyak sekali. Hikmah, kebaikan, dan kemuliaan jika kita memahami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahwa penyakit itu menghapus segala dosa kita. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa Allah adalah yang menyembuhkan. La syifaan illa syifa, dari Allah minallah. Tidak ada kesembuhan, tidak ada kemudian kesehatan kecuali dari Allah. Jadi kita yakin kepada Allah. Orang semuanya diuji, jika dia sabar, dia akan diberikan suatu kemuliaan. Dan jika dia sakit, dia yakin kepada Allah bahwa Allah ini hanya menguji sementara. Jika Allah berkehendak hanya sesaat, kita akan diberikan kesehatan. Dengan keyakinan bahwa Allah bisa memberikan kesehatan dengan begitu cepat. Dan bahwa ujian di sini adalah menguji kesabaran kita, menguji keteguhan iman kita, dan keimanan kita tidak goyah, maka kita akan dibalik, mudah-mudahan dalam keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita bertambah baik lagi kesehatan kita, bertambah kuat lagi jasmani dan rohani kita. Ternyata ini adalah kawah candra di muka, ini adalah kawah penggemblengan pada saat COVID ini. Dan jika kita kemudian bisa keluar dengan selamat, bisa keluar dengan benar, begitu banyak kemudian kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kemudian orang itu sangat penting sekali untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berhusnuzon, dengan kita berbaik sangka, Allah akan senantiasa baik kepada kita. Oleh karena itu, di dalam lanjutan yang terakhir sebagai penutup dikatakan, wa iza taqarraba abdun ilayya shibron taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau seorang hambaku di situ senantiasa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa mengingat. Jika manusia ingin Allah dekat, maka hendaklah mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Maka dia akan senantiasa mudah-mudahan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan di dalam hadis itu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba kecuali dia itu berzikir kepadaku, maka kata Allah, Allah akan senantiasa juga mengingat hamba yang berzikir kepadanya. Masya Allah. Kita akan senantiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah, hidayah, petunjuk, naungan, ilmu, pancaran-pancaran kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangi hati kita. Di dalam kemudian kesempatan kita saat ini, dengan kita kemudian banyak di rumah, kemudian kita tidak banyak beraktivitas, ini kesempatan kita untuk tafakkur, kesempatan kita untuk berzikir, kesempatan kita untuk banyak membaca ilmu, kemudian kesempatan kita untuk banyak beribadah. Ini adalah kesempatan kita untuk cooling down. Pada saat yang sama, kemudian kita terus berusaha mencari jalan-jalan, solusi-solusi yang terbaik. Saya kira inilah yang terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwa sesungguhnya balasan Allah kepada hamba-hamba Allah yang ridho, kepada hamba-hamba Allah yang berzikir, kepada hamba-hamba Allah yang sabar, itu jauh lebih cepat daripada perbuatan manusia itu sendiri.
Jika seseorang mendekat kepada Allah, 1 jengkal, Allah mendekat lebih cepat 1 hasta. Jika kemudian orang berjalan menuju Allah dengan jalan kaki, Allah berjalan menuju hambanya itu dengan lari yang sangat cepat. Allah sangat mengabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka jika seorang hamba memohon kepadaku, maka katakanlah, aku begitu dekat pada hamba itu. Aku dekat sekali kepada hambaku yang memohon kepadaku. Mudah-mudahan ini ada kesempatan taqarrub ilallah dan kita diberikan banyak kemuliaan pada saat COVID ini dan kita senantiasa sabar dan mudah-mudahan dengan kekuatan itu menaikkan tingkat imunitas kita, menaikkan tingkat iman kita, menaikkan tingkat keamanan keselamatan diri kita. Mudah-mudahan semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita menyadari, mendalami dengan sebaik-baiknya suatu pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kajian Jumat Barokah. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat dan juga segera mendapatkan kesehatan jasmani kita dan juga disembuhkan dari berbagai macam penyakit termasuk juga dalam hal terkait dengan virus COVID-19. Kita semuanya dapat kembali sehat walafiat dengan izin dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar penyampaian materi kajian Jumat Berkah pada hari ini. Di antara beberapa poinnya adalah ya kalau kita ya ketika mendapatkan ujian itu sabar dan sadar di dalam ujian, ya beberapa poinnya adalah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa salawat ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ampunan, yang ketiga adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah naiknya derajat kita sebagai orang mukmin. Selanjutnya marilah kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat video langsung ataupun lewat chat. Ya, dipersilakan. Ya baik, silakan. Berhubung ada guru kita, narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin kalau ada yang ini gimana dia mic-nya itu nanti minta. Ada yang mau bicara mic-nya. Iya, bisa di. Silakan. Nah, ada yang chat. Saya agak terlambat. Apa itu? Sebentar. Saya agak terlambat. Bisa minta doa yang bisa kita baca setelah sholat. Nah, itu ada pertanyaan Kiai. Iya. Doa yang sehubungan dengan kita sakit COVID. Kira-kira doanya apa, Kiai? Itu ada yang bertanya. Iya. Iya. Silakan, Kiai. Doanya itu sebetulnya banyak ya. Misalnya doa bisa doa umum, bisa doa khusus. Tapi yang banyak kita baca itu untuk doa di situ. Pertama, doa tolak bala. Doa tolak bala. Jadi doa tolak bala dan juga doa misalkan salah satunya Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Yang artinya ya Allah, angkatlah atau hilangkanlah maqtaka wa ghadabaka anna, suatu kemurkaan atau kemarahan engkau di situ. Jadi maksudnya di situ adalah untuk mengangkat suatu
suatu ketidaksenangan, ketidakridhaan Allah agar kemudian kita mendapat ridha Allah. Kemudian yang kedua, misalkan doa yang banyak dibaca, Allahumma rfa', ya Allah angkatlah atau jauhkanlah annal bala wal waba. Jadi dijauhkanlah dari bala dan wabah di situ. Dalam setiap salat kita banyak membaca itu. Allahumma rfa'annal bala wal waba wazalazil. Ya Allah, angkatlah dari kami ini segala macam bahaya dan juga wabah, wazalazil, dan juga adanya gempa, wal mihan, dan juga ujian-ujian yang lainnya, mihnah, cobaan-cobaan. Wasu al-fitani, dan juga fitnah-fitnah, ujian-ujian yang buruk. Ma zahara minha wa ma baton, yang baik itu kelihatan atau nampak, wa ma baton maupun yang tidak nampak. Nah itu diantara bacaan doa yang boleh sering kita baca itu setelah kita sholat, agar kemudian terangkat segala macam macam penyakit di situ. Ya. Baik, Kiai, ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Maaf, Kiai, terkadang di saat ingat sedang sakit COVID, perasaan bercampur aduk. Zikir apa yang sebaiknya dibaca untuk menenangkan hati? Terima kasih. Ya. Jadi zikir, ambillah zikir yang paling ringan saja. Di situ zikir yang paling ringan di situ tetapi berat di dalam timbangannya. Ada satu bacaan di dalam kitab itu sendiri sebetulnya. Abdul Zikri itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling baik adalah kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Itu zikir yang paling baik. Banyaklah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di situ itu adalah kalimatut thayyibah. Di dalam satu riwayat yang lain di situ bahwa zikir dengan mengucapkan kalimatut thayyibah itu nanti akan mendapatkan juga ketenangan jiwa dan juga manisnya iman. Jadi hati kita menjadi tenang di situ. Sesungguhnya hampir kebanyakan zikir-zikir itu sendiri itu yang ringan-ringan yang dimulainya itu bagi orang-orang yang membacanya secara bertahap, secara pelan-pelan. Kemudian membacanya tidak terburu-buru di situ. Membacanya dengan tenang, membacanya tidak dengan suara yang terlalu keras. Tetapi membacanya itu sendiri seperti seorang yang bahasa kita itu seperti di dalam meditasi, dia zikir itu harusnya ada meditasi. Ada suasana tenang, suasana syahdu, ketika dia memegang tasbih, maka bacalah dengan bibir yang bergerak-gerak saja meskipun suaranya itu sangat halus sekali. Tadarruan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, kita kemudian berdoa kepada Allah, maka doalah seperti orang bisik-bisik seperti itu. Maka banyaklah baca kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah di situ. Insya Allah dengan kita yakin di situ itu banyak sekali hikmahnya karena itu adalah zikir yang paling tinggi di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Ya berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Ya. Marilah kita lanjutkan dengan sesi doa yang kita niatkan ya untuk kesembuhan dan keselamatan warga Indonesia khususnya yang ada di Wisma Atlet. Kepada guru kita persilakan. Mari sebelum kita berdoa kepada Allah, yang pertama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Membaca surah Fatihah yang kita niatkan pertama-tama mudah-mudahan yang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dan wabah COVID ini mudah-mudahan segera berangsur-angsur mengurang, mengecil, bertambah sedikit, dan akhirnya mudah-mudahan semuanya itu bisa hilang dan kita melewati kehidupan
tahun-tahun yang baru itu sendiri dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua, dengan suratul Fatihah kita minta agar semua dosa-dosa kita itu diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang seikhlas-ikhlasnya. Dan juga kita minta mudah-mudahan para tenaga medis diberikan kesehatan jasmani, rohani, fisik dalam keadaan fit dan juga terhindar dari bahaya COVID juga sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan yang sakit tetap dikuatkan iman dan Islamnya. Dan kita doakan memang orang-orang yang telah meninggal dunia akibat COVID mudah-mudahan menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Gitu ya, dalam keadaan syahid, karena dalam satu hadis orang yang terkena musibah yang tidak diduga-duga dia termasuk orang yang syahidnya syahid akhirat. Syahid akhirat adalah di dunia dia tetap dia dikafankan, tetap disolatkan, tapi mudah-mudahan di akhirat menjadi orang yang mati syahid bersama para syuhada mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi kita yang sehat masih dapat hidup di sini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan terus mendapatkan kebaikan dan terus kita dapat menambah kemuliaan-kemuliaan sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih mulia. Ala hazihi niyah wa likul niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil mazkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan naimin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan fil awwal wal akhir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma akhyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la dunyana wa la fi baladina. Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa an sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan wa afiyah fil jasad wa ziyadah bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala, ya dafi al-bara ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dengan pembacaan doa tersebut maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan seluruh tim yang bertugas mohon maaf dengan segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.